Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kholis Muhyiddin. Di sini saya akan menjawab pertanyaan melalui presentasi ini. Yang pertama, tiga strategi internasional, yaitu perusahaan menghadapi dua tekanan. Yang pertama, efisiensi biaya dan adaptasi pasar lokal. Strategi internasional global, strategi internasional multidomestik, strategi internasional transnasional. Strategi global yaitu dari produk standarisasi, terus keputusan terpusat, skala ekonomi tinggi, fokus efisiensi biaya, dan kelemahannya kurang fleksibel terhadap biaya lokal. Strategi multi domestik dari produk disesuaikan tiap negara, keputusan desentralisasi dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Kelemahannya biaya lebih tinggi. Strategi transnasional, yaitu kombinasi efisiensi dan adaptasi, integrasi antar cabang global, koordinasi kompleks. Strategi ini paling fleksibel tetapi paling menantang. Pentingnya prosedur ekspor impor. Strategi tidak berhasil tanpa eksekusi operasional, risiko internasional. Risiko internasional yaitu gagal bayar, terlambatan, dan regulasi, dan risiko hukum. Ekspor impor juga dibutuhkan penguasaan dokumen perdagangan. Dokumen kunci perdagangan yaitu Letter of Credit atau LC, yaitu jaminan pembayaran dari bank, Bill of Lading atau BL, bukti pengiriman dan kepemilikan barang. Kesalahan dokumen, kerugian finansial dan hukum. Pertanyaan yang kedua, mekanisme ekspor. Tahap utama, yang pertama kontrak jual beli, nomor dua pembukaan L atau C, nomor tiga produksi dan pengemasan, nomor empat pengiriman barang, nomor lima penyerahan dokumen ke bank, nomor enam pembayaran lima. Pihak dan dokumen penting. Pihak yang terlibat yaitu eksportir dan importir, terus bank, freight forwarder, bea cukai, dan asuransi. Dokumennya yaitu invoice, packing list, certificate of origin, insurance, dan B atau L, juga L atau C. Risiko perdagangan internasional. Risiko ini yaitu risiko kurs valuta asing, risiko gagal bayar, risiko kerusakan barang, dan risiko perubahan regulasi. Manajemen risiko menentukan keberhasilan strategi. Pertanyaan yang ketiga, standarisasi, standarisasi versus adaptasi atau marketing mix. Standarisasi ini meliputi produk seragam dan biaya rendah. Adaptasi meliputi produk disesuaikan dan lebih diterima pasar.
Keputusan ini memengaruhi yaitu produksi, distribusi, harga, dan promosi. Dampak pada strategi operasi yaitu dapat penentuan lokasi pabrik, efisiensi rantai pasok, integrasi logistik global, pengelolaan inventory, terus kemudian strategi transnasional menentukan operasi global terintegrasi. Pertanyaan nomor 4, strategi SDM internasional PT Indofood CBP atau ekspansi Vietnam. Tantangannya yang pertama perbedaan budaya kerja Indonesia, Vietnam. Terus standar kompetensi tenaga kerja lokal, kemudian koordinasi tim multikultural. Strategi SDM yang disarankan yaitu pendekatan geosentris, pendekatan geosentris, rekrut talenta terbaik tanpa membedakan kewarganegaraan, kombinasi ekspatriat Indonesia dan manajer lokal Vietnam. Kemudian ada cross cultural management. Ya, dengan pelatihan budaya kerja dan komunikasi lintas negara, program adaptasi untuk ekspatriat, terus selanjutnya standarisasi kompetensi dan training dengan transfer knowledge dari Indonesia, SOP dan quality control standar global, terstandar global, pelatihan teknis dan manajerial berkelanjutan. Sistem kinerja dan insentif. KPI berbasis produktivitas dan kualitas, sistem reward yang sesuai budaya lokal, tujuannya integrasi tim multikultural dengan standar kualitas global. Strategi operasi internasional produksi logistik dan supply chain. Strategi produksi bisa membangun fasilitas produksi lokal atau market seeking strategi. Standarisasi proses dan quality control seperti di Indonesia, pengawasan mutu berbasis global benchmark. Hasil yang diharapkan dari strategi produksi. Yang pertama, efisiensi biaya produksi, konsistensi kualitas produk, respon cepat terhadap pasar Vietnam, keunggulan kompetitif di kawasan ASEAN. Strategi logistik. Eh, Strategi ini eh, integrasi distribusi ASEAN, optimalisasi transportasi dan biaya bahan baku, pengurangan lead time ke pasar Vietnam. Selanjutnya ada strategi supply chain, kombinasi bahan baku lokal dan impor atau cost efisiensi. Selanjutnya sistem IT terintegrasi Indonesia-Vietnam dan manajemen risiko pasokan lintas negara. Nomor 5, strategi keuangan internasional Unilever Indonesia. Tantangannya, yang pertama fluktuasi nilai tukar currency rise. Selanjutnya, perbedaan regulasi keuangan antar negara, terus kompleksitas transaksi lintas negara. Strategi yang dapat diterapkan yaitu manajemen risiko nilai tukar, meliputi hedging atau forward contract,
swap dan option. Yang kedua, natural hedging, penyeimbangan pendapatan dan biaya dalam mata uang yang sama. Diversifikasi sumber pendanaan, kombinasi pembiayaan lokal dan regional, optimalisasi struktur modal global, centralized treasury management, pengelolaan kas terpusat di tingkat regional atau global, efisiensi likuiditas dan pengendalian arus kas, kepatuhan dan harmonisasi regulasi, tim keuangan regional, standarisasi pelaporan berbasis IFRS. Tujuannya mengurangi risiko finansial dan menjaga stabilitas kinerja global. Peran kepemimpinan internasional, integrasi strategi global dan lokal, dapat menjelaskan strategi pusat dengan kebutuhan pasar regional, dapat mendorong sinergi antar negara Asia. Koordinasi operasional dan SDM dapat membangun budaya kerja global, pengembangan global talent, dan leadership pipeline. Terus, komunikasi lintas budaya yang efektif. Pengambilan keputusan strategis dapat respon cepat terhadap krisis ekonomi dan perubahan regulasi, dan juga menjaga keseimbangan antar efisiensi global dan fleksibilitas lokal. Dampaknya, yang pertama, stabilitas keuangan, koordinasi lintas fungsi keuangan operasi SDM, keunggulan kompetitif berkelanjutan di pasar global. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.